Zaman dulu ketika sama Mbak Feni, kan Mbak Heeh. Feni ini serius itu gimana? Ya kalau apa krokodil, jurus-jurusnya Boneka. krokodil gitu kan ya. Jurus-jurusnya para buaya gitu Hmm, kan ya. Itu kan mungkin dibelikan skincare, dibelikan HP, boneka. dibelikan boneka, dibelikan coklat habis ini Februari gitu kan ya. Hmm, Dibelikan apa aja yang mungkin bisa membuat dia menggait senang. kan kayak gitu. Memang kan fitrahnya wanita itu kan senang diberi gitu kan ya. Hmm. Cinta karena Eh, kasih, Sisi sisi akan segera basi. basi. Cantik pun perlu, Nah, iya. ganteng pun perlu Aku lupa untuk terusannya. gairah cinta. Asik. Ya, kan ya. Jadi kalau ini itu A, ini B itu harus ketemu. Asik. Kan gitu. Lagunya cerdas sekali ya. Kan gitu kan ya. Iya, Jadi iya. harus saling ketemu gitu loh. Iya, iya. Iya. Meskipun ini beda, ini Hmm. perempuan, ini laki-laki, ini kan beda. Ini Hmm. beda tapi itu saling saling Ketemu. mengisi, saling ketemu gitu. Tapi sama dulu juga obral janji kan. Nah, kalau masalah obral janji eh kita berikan maksudnya Oh, pengen curhat. curhat permasalahan seperti itu. Hmm. Satunya itu udah pengen cepet, Hmm. sedangkan satunya masih belum siap Belum kan kayak siap. gitu. Nah, itu tadi. Kadang dalam posisi kalau orang bahkan orang pacaran itu Terbuka dalam dengan. dalam artian mau ke serius itu harus terbuka. Ah, itu juga ya mungkin Benar, ya. harus terbuka itu. Jadi oh kamu kerjanya segini, gajinya segini, Hmm. beri nafkahnya segini, nanti apanya kayak gini seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saya Lutfi dan Mas Hadi. Saya Hadi. Kita udah lama banget Mas nggak ketemu Mas ya. Berapa tahun? Udah, pokoknya terakhir ketemu ketika kelas 2 SMA tuh ngobrol-ngobrol Oh diskusi. iya, habis itu saya terbang ya. Bang, keluar Untung nggak pulau. jatuh. Pernah ketemu Ya, sliwer-sliwer. seliwer-seliwer pas waktu wisudahan kalau Wisudahan nggak aja. salah. Tapi diskusi seperti ini itu sangat sudah lama sekali nggak kita lakukan dan alhamdulillah pada hari ini kita tanggal berapa Mas? Sekarang tanggal 17 ya? 17 ya. 17. 17 Januari kita bisa bertemu lagi. Bukan Februari ya? Januari. Oh Januari. Kita bertemu lagi. Terus terang saya sangat kangen sekali dengan beliau, diskusi dengan beliau. Dikangen emang mana? Duh, kangen pemikiran Oh nih. iya, Pak, yes, benar. Oh, jasa uzon dulu. Kan kita dulu hampir tiap malam Oh sering iya. mendiskusikan permasalahan-permasalahan Betul, betul, masyarakat. betul, 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 betul. Iya, Kita pas sering waktu ya di LA ya, LA, di diskusi. Lamongan, tidur bareng. Betul, janganlah. Lo kan tidur bareng tapi Tidurnya bareng, bedanya kasar. satu kasur. Beda kasur Jangan gitu. naik. Jangan naik ting. Tidur bareng, diskusi Iya, bareng, diskusi membahas bareng. berbagai macam problematika. Betul, betul, betul. Ya, Oke. sebenarnya di video kali ini kita mau bahas sesuai dengan judulnya ya, membahas tentang tips buat mengidentifikasi partner kita, pasangan kita, Partner, baik ini pasangan. yang udah Oh, nikah maupun belum nikah. oh, Tapi lebih ke yang belum nikah sih mas. oke. Istilahnya ya Masih masih ta'aruf, jalan ya perkenalan ya. Kalau bahasa perkenalan, Islaminya itu ta'aruf gitu kan. ta'aruf, Kalau bahasa gaulnya mungkin pacaran gitu pacaran. ya. Doi ya. Doi, gimana Doi, cara oke. tahu kalau kita itu misalkan lagi dekat sama orang. Nah, gimana nih cara tahu kalau dia itu benar-benar serius atau cuman sekedar Cuma sekedar main-main, main-main. cuma menjadi koleksi cinta. Waduh, iya. Atau pernah pengalaman mungkin itu. Itu rahasia. Rahasia. Iya, mungkin bisa disampaikan nanti pengalaman Janganlah. dijadikan ini ya simpan. Enggak. Alhamdulillah enggak pernah. Oke, Tapi dari siap. teman-teman yang cerita itu kan kok ngenes ceritanya. Jadi Masa, no. cuman apa ya? Dijanji-janjikan, obrol Oke, janji. obral Besok janji. mau kita rumah tangga bareng, Wes, kita iya, iya, punya iya, iya. anak bareng, kita hidup Waduh. bahagia selamanya. Oh, Waduh, waduh. Anu ya kayak surgawi gitu kayak ya. surgawi gitu. Tapi di tengah jalan, deal. Del, ada yang nikung. Enggak teknik ditinggal secara Ditinggal. Oh, diam-diam. waduh. Sewakno itu. Makanya itu kan. Oke. Nah, Mm-mm. harapanku dan ini nggak cuma satu mas, tapi ini Banyak beberapa pengalaman orang, ya. banyak teman Ya, cerita teman-teman itu. yang seperti itu juga. Nah, Oke, oke. saya nyimpulkan kenapa? Karena dia itu kayak masih awam terhadap Mm-mm. ciri-ciri pasangan yang itu memang arahnya ke serius ataupun Oke. cuma sekedar main-main aja. Nah, ini Oke, barangkali pada siap. podcast kali ini bisa dijadikan wawasan buat teman-teman kalau misalkan mau
ke arah yang ke arah yang serius. serius. Oke. Jadi ini bukan tausiah ya. Bukan, Bukan ya. santai, santai. Ini kita santai aja. Dan ini juga Ah, opini kami Mas ya. opini kita, opini saya Opini Mas Hadi. apa ya, sebagai orang yang mungkin ya lihat apa gejala-gejala yang ada di masyarakat, mungkin remaja-remaja juga. Yep. Kan. Dan tentu apa ya, saya juga sudah berkeluarga sehingga mungkin bagaimana pengalaman-pengalaman yang lalu mungkin juga bisa Jadikan disampaikan referensi. Gitu. Jadi pertanyaannya itu kan tadi kan ya, bagaimana identifikasi anak yang tidak serius. Ya. Wah, iki ya, anak yang tidak serius apa ya, anak pasangan pasangan gitu ya, pasangan yang tidak serius. Sama dulu ketika sama Mbak Feni kan, Mbak Feni ini serius itu gimana? Ya kalau rahasia ya mungkin jadi ya, apa, kalau kita sih melihatnya dulu dari ini ya, apa namanya itu, kita memahami fungsi dari keluarga itu dulu untuk apa. Jadi kita belajar itu dulu. Kalau kita sudah paham fungsi keluarga itu untuk apa, ya kan, saya kemudian Mbak Feni itu berbicara tentang keluarga, kalau kita memiliki pandangan yang sama, ya kita mengatakan ya ayo kita lebih seriusin lagi gitu ya. Nah, jadi mungkin yang perlu dicatat itu kira-kira salah satu pasangan itu memahami enggak apa ya, maksud dari nanti kita itu berkeluarga itu kayak gimana kan, kayak gitu. Itu yang harus dipegang. Kalau dia itu tidak memiliki pemahaman tentang keluarga, kemudian dia itu ingin ngajak nikah atau apa, nah ini jangan-jangan ini ya kurang serius itu tadi, seperti itu. Istilahnya cinta hanya atas dasar tampan, cinta atas hanya dasar kekayaan, cinta hanya atas dasar popularitas kan, kayak gitu. Mungkin ini seperti kayak kamu nih jadi artis gitu kan ya, ono sing nyedeki awakmu gitu kan ya. Nah ini bahaya, iki nyedek iki hanya dalam rangka karena kamu terkenalnya, atau sajane ya kepingin membangun kehidupan keluarga yang ke depan itu, seperti itu. Sebab kalau sama kamu tidak terkenal, boleh jadi kamu didepak. Kan gitu jadinya. Ya kan? Makanya kan untuk mengetahui anaknya serius atau tidak, ya harus paham berkeluarga ini tujuannya nanti untuk apa gitu. Apa nih tujuan keluarga? Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama, nanti ini sebagai dalam rangka untuk, kalau kita doanya lihat ya, sakinah mawaddah warahmah. Ya kan gitu. Bagaimana kita itu membangun keluarga yang harmonis. Keluarga yang mampu memberikan keturunan yang itu dalam rangka untuk melanjutkan perjuangan ke jenjang yang selanjutnya. Jadi dalam berkeluarga itu bukan dalam rangka untuk memutus perjuangan gitu kan ya, tapi ya ini untuk melanjutkan perjuangan anak kita itu nanti sebagai yang melanjutkan perjuangan kita kan, kayak gitu. Saling menguatkan, saling memberikan keteduhan, itu keluarga gitu. Nah kalau yang atas dasar apa tadi, ketampanan, kekayaan, cuma dimanfaatkan, memanfaatkan. Nah itu mungkin modusnya dari situ gitu kan ya. Makanya kan kalau kita mungkin lihat artis-artis gitu kan ya, ini artis-artis kan kita lihatnya di artis-artis. Kalau dia itu sudah tidak sejaya yang dulu, cerai kan, kayak gitu kan ya. Kalau dia tidak cerai, seperti itu. Nah itu yang terjadi ketika tidak memahami maksud dari berkeluarga atau maksud dari saling berkenalan. Padahal kita pacaran atau kita ta'arufan itu kan saling mengenal kan fungsinya gitu kan ya. Nah ini, tapi di dalam proses pacaran kok tidak sesuai dengan fungsinya. Nah ini boleh jadi kita sedikit ya curiga dalam rangka indikasi. Nah, apa istilahnya, ingin merusak ingin apa, ya kita kan tidak tahu gitu kan ya. Itu di situnya. Soalnya yang parah kan gini Mas, ada orang itu yang terlanjur cinta, kan love is blind. Ya, cinta membuat buta gitu ya. Apa aja dikasih Mas. Nah, kalau yang perempuan, mohon maaf nih, sampai kegadisannya diberikan juga demi cinta, cinta. Oh itu pernah itu kan ya berlebihan ya itu ya. Mesti ya itu sudah ekonomi, mesti keluar uang. Ini misalkan cewek ke cowok kan biasanya ada materai-materainya, betul dikeluarkan semua uang. Nah di perempuan ini tidak serius untuk menjadikan dia sebagai suami, tapi ini memanfaatkan ya pitinya itu ya, cuannya. Iya pernah ada ya,
saya ada kasus yang nangani ya istilahnya adik lah. Itu juga ada yang memang kayak gitu. Jadi ya setiap ada tugas atau apa itu yang ngerjakan itu yang si cowok. Ada juga yang kayak gitu. Untuk ngerjakan Dimanfaatkan untuk tugas. ngerjakan tugas. Nah, kalau sudah seperti ini tuh ya Bucin sekali. sebenarnya kita sudah curiga kan kayak gitu. Harusnya sudah pasang kecurigaan. Iki Hmm. awakmu iki serius enggak kan Nah, seperti itu untuk kedepannya kan kayak gitu. Kalau sudah seperti itu maka ya kita harus pasang pasang anten gitu alarm. ya, alarm, pasang anten bahwasanya orang seperti ini layak enggak nanti untuk mendampingi saya dalam kehidupan yang serius beneran gitu loh. Nah, itu juga. Sebab dalam hidup rumah tangga itu apa ya, ya dinamikanya ya luar biasa gitu kan ya. Nah, kalau kita sudah dimanfaatkan selama Sebelum iya, ya di pra. sebelum sebelum nikah atau selama pacaran itu kita sudah dimanfaatkan yang berlebihan ya ini tanda kutip wah ojo-ojo kan kayak gitu ya. Kayak ojo-ojo. Oke. Mungkin Sehingga harus lebih waspada. gini juga ya. Memberi dan saling memberi. Kan terkadang ada yang kalau orang itu nggak serius, cuma main-main, dia tuh minta terus, Nah, nuntut terus. kalau di dalam istilah apa namanya itu harusnya itu kan pembuktian bukan bukan memberi ya kita itu pembuktian sama-sama memberikan pembuktian gitu. Nah, gitu Si maksudnya cowok itu yang balance sudah mas. membuktikan betul si cewek juga memberikan Hmm, pembuktian bukan di salah satu satu gitu pihak. kan di salah satu pihak kalau di salah satu pihak ya, ya apa ya namanya itu Nah ya itu seimbang gak imbang, seperti makanya itu. indikasinya misalkan kayak tadi loh mas, Mm-mm. ada misalkan aku mbak sampean nih sama misalkan Mm-mm. aku sama sama cewek itu contoh Oke. sampai misalkan minta ke aku terus, aku Ah, ah. tugasku susah kerjakan tuh enggak, Wah itu itu kan sudah koyo satu sudah pihak saja. iya sudah nggak benar itu sudah Hmm. harusnya pasang alarm Nanti harusnya ya saling ini apa namanya saling saling melengkapi ya melengkapi, seperti itu bukan berarti saling melengkapi itu maknanya oh kamu kamu di sini semua saya enggak nah, enggak juga enggak kayak gitu gitu ya gimana saling melengkapi dan sebenarnya itu tadi fungsi pacaran itu adalah fungsi mengenal itu yang harus benar-benar kita pegang gitu kan fungsi mengenal itu kira-kira ini sesuai enggak dengan tujuan hidup saya gitu kan lek pemane gak sesuai kan kayak gitu kan ya yes maka apa ya ya kayaknya ya harus sudah pasang-pasang gitu lah istilahnya lek gak sesuai kuda-kuda. iya sudah pasang kuda-kuda kan kayak aku harus apa no kan gitu ya ya itu harus bikin standar dulu lah kan kayak gitu kalau mau mencari pasangan itu bikin standar dulu saya itu tujuannya dalam rangka untuk apa oh untuk jenjang pernikahan pernikahan itu untuk keluarga itu untuk masa depan untuk perjuangan atau untuk apa kan kayak gitu Ya. maka carilah eh, istilahnya standar itu dijadikan sebagai pakem ketika kita itu mengenal seseorang kira-kira ini sesuai enggak kan seperti itu Tapi kalau sesuai tapi malah tetap dimanfaatkan mas. sesuai Jadi dimanfaat. triknya itu bukan triknya sih, kayak modusnya itu kita berusaha sesuai dengan apa yang dia inginkan dulu sampai dia terbuai, sampai dia suka. bukan Nah bukan pas bukan yang itu kecantol. bukan yang sesuai yang itu maksud saya yang ini lah kita bikin standar yang dimaksud dengan nanti saya berkeluarga itu seperti Oh standar apa keluarga, bukan standar betul pasangan. bukan Oh. kalau kalau yang kayak nanti oh itu cantik oh itu gini ya itu nanti juga seperti karena kalau kata Rasulullah itu kan ya lihatlah kamu wajamaliha yang itu kan ya kan Ya. ya dari kecantikannya ya kan dari keturunannya Hmm. tapi yang paling akhir itu kan dari dinnya dari agamanya Agamanya. lihat pemenang agama nih wis api arek iki kok taat seperti itu Hmm. yo iki ambil kan kayak gitu masih Hmm. saja nih elek gitu kan ya ini jujur aja ya istri Oh, saya sama pernah cerita di iya Telegram ya. iya Ya. istri saya itu bilang andai kata istri saya itu suruh milih anak yang ganteng mungkin saya nggak dipilih seperti itu ya saya kan dibanding Iya. dengan yang lain itu kan ya Banyak yang saya masih. kan ya gantengnya sedikit gantengnya sedikit gitu kan ya tapi kan saya lolos sebagai orang yang mungkin termasuk dalam standar Oke. makna berkeluarga Hmm. ya kan itu mungkin saya lolosnya di situ jadi bukan atas dasar kegantengan atau mungkin kekayaan apa yang bisa saya berikan tapi saya berikan mungkin keseriusan ini kayak gitu. Dengan orang serius nanti dia bisa memberikan makan di kemudian harinya kan kayak gitu kan Tapi sama dulu juga obral janji kan. nah kalau masalah obral janji eh
kita berikan inilah apa namanya itu realistisnya kayak gimana realistisnya. Saya nggak bisa memberikan janji, oh saya bisa memberikan kamu gedung, nggak sampai seperti itu. Kebetulan karena kita orang yang sama-sama rasional, sama-sama orang yang kondisinya ya bukan antara kaya dan miskin seperti itu, ya sama-sama lah istilahnya. Sehingga kita tahu kondisi orang tua kita, tahu kayak gimana kondisi keadaannya juga sama, sehingga ya kondisinya kayak gini ya kita harus sama-sama tahu seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi kalau mau ngobrol janji, oh saya ingin bangunkan gedung, wah dari mana, saya uang dari mana, kan kayak gitu. Jatuhnya nanti kalau saya tuh obrol kayak gitu, nanti pas waktu nikah ditagih kan makin bahaya kan gitu kan. Nah jatuhnya orang-orang korupsi itu kan kayak gitu jadinya. Karena apa? Karena salah satu pasangannya itu menuntut yang berlebih gitu kan. Jatuhnya laki-laki karena perempuan, jatuhnya perempuan ya boleh jadi karena laki-laki. Nah, sip, itu kayak gitu. Golden wish. Golden wish banget. Berarti obrol janji itu bisa nggak jadi indikasi? Iya, kalau sudah janjinya itu kok ketokane iki gak realistis, muluk-muluk, iki wis alam remaja lah gitu kan. Alam remaja. Karena orang yang serius pasti akan memberikan yang paling bisa dicapai ya. Iya, bisa dicapai, betul. Jadi yang realistis. Yang realistis sesuai dengan kondisi dia, keluarganya. Betul. Wis melebihi itu nanti aku akan membeli mobil. Nanti aku belikan ini, angel wis kan kayak gitu. Wis angel lah itu kondi. Istilahnya kan kita sama-sama tahu pekerjaannya gitu kan. Oh, awakmu kerjanya ndek kene. Gajinya segini. Itu sudah terbuka. Jadi kalau bahkan orang pacaran itu terbuka dalam artian mau ke serius itu harus terbuka. Itu juga ya. Benar, harus terbuka itu. Jadi kamu kerjanya segini, gajinya segini, beri nafkahnya segini, nanti apanya kayak gini seperti itu. Itu harus terbuka. Kalau nggak terbuka seperti itu kok ya iso nyolong nang buri kan kayak gitu kan. Iya. Bisa nyolong nang buri gitu. Jadi kita terbuka. Iya, enggak apa-apa. Jadi harus lelaki ya harus saling terbuka. Dan kondisi kayak gimana? Namanya mengenal itu kan tadi kan ya semua harus dikenal gitu kan. Enggak boleh ada yang tertutupi kan kayak gitu kan. Jadi bahkan kalau perlu kita itu harus ngerti karakter DE kayak gimana, wataknya itu kayak gimana. Kok watake arek iki senengane kok blonjo atau apa? Bukan berarti akhirnya memang itu kan fitrahnya. Laki-laki kan harusnya memang memberikan seperti ya benar seperti. Tapi kan juga harus tahu kondisinya dari si lanang seperti. Kalau memang si perempuan itu merasa kita yang laki itu tidak pantas, ya sudah ngomong aja. Istilahnya mohon maaf, mungkin kan seperti kita mungkin beda pandangan atau apa. Enggak usah di PHP istilahnya. Ojo malah dimanfaatkan. Nah, kadang itu kayak gitu. Wis merasa gak cocok tapi kok bisa dimanfaatkan di PHP. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tuh. Ya, sama ini juga nggak Mas. Kalau misalkan bisa nggak kita itu mengidentifikasinya dari dikenalkan nggak ke orang tuanya? Boleh, iya, memang harusnya gitu. Ya kan kalau di Islam ya kan apalagi itu tidak boleh sembunyi-sembunyi seperti itu. Kita kenalan seperti itu kan. Orang tuanya kayak gimana? Kan kayak gitu kan. Boleh enggak main dan main jangan sendiri sama orang tua ya. Nah, boleh dengan orang tua atau mungkin teman. Kalau sudah ngajak orang tua kan takutnya dikira sudah mau minta. Oh gitu, iya. Kan istilahnya kan ini masih baru mau perkenalan kan kayak gitu kan. Nekok bermain ke rumahnya si cewek gitu kan. Istilahnya kan ya kita bawa teman seperti itu. Bawa teman ya bermain silaturahmi siapa kenalan teman seperti itu. Nah, nanti di situ kan bisa tanya-tanya karpe wong tua terhadap anaknya kok kayak apa kan kayak gitu. Lantas lek cewek ya apa? Kira-kira perlu nggak kenal juga dengan orang tua cowok? Ya saya pikir juga ya mestinya harusnya gitu karena untuk saling mengetahui kondisi yang sebenarnya kayak gimana seperti itu. Jangan sampai si cewek itu tidak pernah main ke rumahnya cowok dan tidak mengetahui kondisinya kayak gimana. Bahkan atau mungkin rumahnya tidak tahu di mana. Ini kan bahaya gitu kan. Boleh jadi akhirnya cewek yang jadi korban kayak gitu kan. Ada loh banyak yang kenal dari Facebook. Kenal dari Facebook moro-moro diajak hilang. Nah, ini kan bahaya. Ini paling kenal dari Facebook dibaperi, digombali. Nah, itu bahaya. Makanya saya itu senantiasa wanti-wanti kepada terutama saya juga punya adik cewek gitu kan ya. Dan juga
kebetulan yang saya ajar juga banyak anak-anak cewek. Saya bilang ke mereka, yang mesti hati-hati itu adalah anak-anak cewek. Karena Kenapa? Lek wis kedaten, gitu kan. Lek wis kedaten, sing kena iku, sing paling dirugikan itu anak cewek. Kemana-mana orang pasti bakal tahu. betul. Tapi kalau anak cowok, nggak akan ada yang tahu. Nggak ada istilahnya cowok itu ketahuan bahwasanya dia telah melakukan sesuatu. Nggak bakal ketahuan. Ya. Tapi kalau sudah cewek melakukan seperti itu kan ya, dia hamil kemana-mana sudah tahu berarti dia bunting kan gitu kan ya. Iya, iya, iya. Makanya saya bilang untuk cewek itu sangat hati-hati. Kalau mau berkenalan atau apa kan seperti itu, kenali dia benar-benar seperti itu. Kenali, sangat kenali dan hati-hati kan. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Ya, itu. Kan kadang kan anak-anak itu kan digombali dibelikan skincare lah, itu kan ya. Itu Atau jurus-jurusnya jurus-jurusnya. apa krokodil jurus-jurusnya Boneka. krokodil gitu kan ya, jurus-jurusnya para buaya gitu kan ya. Itu kan mungkin dibelikan skincare, dibelikan HP, dibelikan boneka, dibelikan coklat habis ini Februari gitu kan ya, dibelikan apa aja yang mungkin bisa Membuat dia menggait kan kayak gitu. Memang kan fitrahnya wanita itu kan senang diberi gitu kan ya. Senang diberi, sangat senang. Nah, itu gitu ya. Nah, tapi ya tetap harus hati-hati gitu kan. Tompon tapi hati-hati. Kayak iya, tompon seleksi juga Seleksi. sama yang mungkin yang lain ya. Kalau misalkan ya. boleh nggak sih kita itu dalam masa-masa begitu kita itu tidak berfokus pada satu orang itu. Tidak berapa? Berfokus. Tidak berfokus. Tapi ini belum komitmen, masih belum komitmen tapi sudah bercabang gitu maksudnya. Iya, iya. Tapi kan belum mengiyakan kalau sama dia. Tapi ada banyak opsi nih. Nah, aku bingung. Ada opsi. Aku bingung sih di soalnya iki ya api. Wah, ini calon tikung. Enggak, aku tanya. Aku bukan sebagai pelaku. Oke. Oh, maksudnya gini. Ini bisa laki-laki istilahnya bisa perempuan gini. loh. Oke, istilahnya gini ya, apa namanya itu cadangan ya. Cadangan. Meskipun saya tidak membenarkan ya itu ya. Enggak, makanya aku tanya. Soalnya saya dengar-dengar ada yang begitu, Mas. Ini bukan aku ya, itu susun loh. Ya. Ini susun. Enggak. Maksudnya gini. Dari sekian itu. Makanya kan ada istilah kalau cewek itu menang nolak, cowok menang milih. Betul. Nah, kadang memang cowok itu punya namanya buaya. Prerogatif. Buaya enggak semua buaya. Indah, wanita juga ada buaya. Terus yang bertelur siapa? Oh, iya. Yang bertelur kan buaya betina. Gerangan mati. Gerangan mati. Nah, jadi bagaimana dengan seperti itu? Memang cewek itu menang nolak seperti itu kan. Berarti kan banyak yang mau minta dia, tapi dia itu menyeleksi sesuai karena gini loh, wanita itu ingin dilindungi, ingin istilahnya itu kalau kamu memang serius dengan saya itu nanti itu benar aman nggak, safe nggak saya itu bersama kamu kan kayak gitu. Itu makanya kan dia tuh nyeleksi gitu. Kalau cowok saya milih mana yang sesuai dengan selera kan kayak itu gitu kan sama kayak kita milih mana kan kayak gitu. Nah, di dalam proses memilih itu berarti kan kita masih belum ada proses ikatan keseriusan kan kayak gitu kan ya. Ya saya rasa mungkin ya cukup wajar gitu kan ya. Mungkin kita punya banyak teman gitu ya. Punya banyak teman dan mereka juga belum ada yang istilah tanda kutip punya pasangan komitmen gitu kan ya. Ya tidak apa-apa gitu kan ya. Kita itu menyeleksi tapi ya jangan terlalu digombalin semua over gitu kan ya, semua akhirnya merasa di PHP kan kayak tahu batasannya. Nah, khawatirnya begini Mas, ketika prakomitmen itu dia lagi nyeleksi nih, tapi nyeleksinya tuh terlalu dalam di PHP semua. Nah, ini dari 5 itu nggak sesuai, harus 5 nggak sesuai semua. Akhirnya ke-5 sakit hati. Nah, dalam proses seleksi itu pun juga harus kita paham etika, ya kan ya. Jadi nggak semua itu kok dimodusi gitu kan ya, dimodusi semua kemudian akhirnya mereka semua itu wis kadung apa merasa didekati gitu kan ya, nanti boleh jadi akan sakit hati gitu kan ya. Boleh jadi akan sakit hati. Jadi ya kalau kita mau menyeleksi gitu ya mungkin diem gitu kan ya. Nggak usah ketahuan kalau aku lagi nyeleksi kamu loh, nggak usah gitu. Dia ngerti aku tak seleksi kayak Indonesian Idol gitu. Iya. Ya enggak, ya kita itu ya diam-diam ya istilahnya kita cari tahu. Pengamatan istilahnya. Ya aku arep
istilahnya aku arep serius iki golek apa istilahnya pendamping hidup kan kayak gitu. Pendamping hidup sing tak golek iki koyo ngene kan kayak gitu. Oh kok kabeh iku punya, maka diperkuat standarnya lagi kan kayak gitu. Oh kok meh padha meneh diperkuat nanti sampai seleksinya itu satu. Tapi jangan terlalu berharap kuat ketika kita itu sudah selesai dalam seleksi. Kenapa coba? Karena boleh jadi yang kita pilih itu belum tentu kita. Kan gitu. Benar kan? Iya, benar. Iya, jadi jangan sakit hati. Kita itu bukan memilih Indonesian Idol kemudian dia menang kemudian kita. Belum tentu karena kita itu kan silihnya diam-diam. Oh, iki koyo aneh Riki. Seperti itu kan. Tapi belum tentu dia gelem awak dhewe. Boleh kita itu membuat standar-standar gini. Tapi pertanyaannya gelem enggak dhewe karo aku kan kayak gitu. Nah, iya ya. Akhirnya kan dia juga punya katakanlah punya standar. Lah memang kita serius kepada dia, maka kita harus menyesuaikan standarnya. Itu kayak gitu. Tapi bener ya komitmennya kayak gimana? Ya kita siapkan standar gitu. Jadi jangan sakit hati. Kadang kan cowok-cowok kan bapernya gitu kan. Wis seleksi kan kayak gitu. Oh, kita tepakno, tapi dia nolak. Akhirnya dia frustasi kan kayak gitu, enggak mau nikah atau enggak mau apa, ya itu juga keliru. Nah, itu. Jadi ya boleh kita itu seleksi, tapi tetap harus realistis. Dia gelem enggak kalau dewe kan kayak gitu. Apa nilai jual kita itu yang bisa kita tawarkan, ya kan apa yang bisa kita tawarkan ke dia. Prinsipnya kayak pemasaran kan, betul. Kita punya produk apa, ya, kita promosi, gitu tapi kan. ya nggak promosinya kayak jualan. Dan harus paham apa namanya itu produk keunggulan dengan produk sampingan ya itu kan, ya. Itu kayak di kan setiap betul. Jadi contoh kalau orang itu lebih memilih wajah, aku yakin seperti itu. Suatu ketika pasti dia nggak akan suka. Kenapa? Wajah ini bisa tua kan kayak gitu kan, yang bisa keriput gitu kan ya. Tapi kalau orang itu memilihnya itu atas dasar substansi dari keinginan untuk berkeluarga, pasti dia itu akan awet. Itu gitu. Substansi keinginan berkeluarga. Iya, fungsi keluarga itu untuk apa itu tadi kan kayak gitu kan ya. Oh ini untuk menjalani kehidupan yang keseriusan serius lebih lanjut itu tadi gitu kan, ya kan membangun rumah tangga, memberikan keteduhan ya kan ya, melanjutkan keturunan untuk perjuangan gitu kan. Nah itu saling menguatkan di dalam perjuangan gitu. Nah itu. Tapi kalau yang dicari itu adalah wajah kan kayak gitu kan. Mengapa kok akhirnya banyak pasangan-pasangan yang mungkin dalam tanda kutip selingkuh gitu kan, karena dia cari wajah. Boleh jadi dia tidak menerima di kekurangan yang di rumah gitu kan ya. Dulu pas muda istri itu cantik, dia suka gitu. Pas waktu menjelang 40-an itu kan istri kan sudah mungkin tidak perawatan gitu karena tidak diberi biaya. Nah suami melihat yang di luar. Nah ini karena mencarinya wajah gitu kan ya. Nah coba atas dasar apa namanya itu keseriusan fungsi dari keluarga itu tadi ya mungkin tidak gitu kan ya. Mungkin tidak. Memang godaan, wajah itu kan godaan, kecantikan itu godaan kan gitu kan ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh cari yang cantik. Bukan berarti seperti itu ya, kita boleh lah karena memang itu kan keindahan dunia kan seperti itu ya. Keindahan dunia ya tetap lah kayak gitu. Nah gitu. Gak kerasa 30 menit mas. Ini 30 menit. Masuk ke sesi Q&A ya. Oke, siap. Saya nyampein tadi ada tanya di Instagram mas. Dia tuh cerita. Ya itu perempuan asumsinya. Perempuan. Dia itu dideketin sama cowok. Sama Ikhwan. Nah Ikhwannya ini suka sama dia. Nah si perempuannya ini kebetulan juga suka. Tapi ketika dia menyampaikan planning karir masing-masing, ternyata kayak nggak match gitu. Jadi si laki-laki pengen nikahnya itu dia nggak spesifik berapa sih, ini misalkan 27. Nah dari pihak si perempuan, loh aku nggak bisa karena keluarga begini kondisinya, konteksnya begini. Nah akhirnya si perempuan ini si laki-laki ini sih bilang gini, oke nggak apa-apa aku ikhlas kamu sama yang lainnya. Tapi kan si perempuan ini sudah terlanjur sudah pasang ya. Sudah cinta. Nah terus gimana itu? Banyak ya. Saya juga pernah ngalamin, bukan saya yang ngalamin seperti itu kan. Kalau banyak yang curhat maksudnya, permasalahan seperti itu. Satunya itu udah pengen cepet, sedangkan satunya masih belum siap kan kayak gitu. Nah itu tadi
kadang dalam posisi kita tuh mencari seseorang itu standarnya kita itu sudah cocok, tapi pernak-pernik itu masih banyak yang mengganjal seperti itu kan. Pernah ikut apa ya? Pernak-pernik itu yang meliputi dari masalah keluarga, masalah kondisi Ekonomi. karir, ekonomi kan kayak gitu. Itu kadang itu yang tidak terhitung gitu loh. Kadang makanya kalau orang yang sudah pacaran itu yang dilihat itu tadi loh. Kok aku seneng ambek awakmu, awakmu seneng ambek aku, hanya itu kadang yang cuma dijadikan Oh, iya. pegangan. Tapi tidak dilihat dari kalau orang mau berkeluarga itu kan menyatukan dua keluarga Betul. sebenarnya. Nah, ini yang mungkin kadang Itu yang lupa. nggak dipikirkan Ah, terkadang. Makanya saya juga bilang, awakmu kate kawin itu bukan kawin antara kamu A dengan B, tapi keluarga A dengan keluarga B. Itu yang dikawinkan, menyatukan dua keluarga. Iya. Itulah. Jadi itu yang juga harus dipikirkan. Nah, kemudian yang namanya nikah itu kan juga ya melihat dari kondisi si A kayak gimana, kondisi B kayak gimana. Itu juga harus diperhitungkan seperti itu. Nah, seumpama si A karirnya ingin seperti ini, si B ini kayak gini. Ini kan tidak cocok seperti itu kan. Iki wis kadung cinta, wis kadung apa seperti itu. Memang itu kan sudah istilahnya kalau sudah berbicara kadung cinta, ya memang susah kan, cinta itu fitrah seperti itu. Tapi kalau secara dipaksakan nanti malah enggak ini, Mudorotnya iya mudorotnya lebih lebih banyak, malah lebih soro lah istilahnya. Lebih soro. Ini saya apa namanya itu ada juga kasus itu ya. Mohon maaf ini. Jadi ada salah satu anak itu dia tuh kadung cinta gitu sing lanang, tapi sing lanang itu keluarganya itu dari suku tertentu. Oh, ini ada perbedaan suku. Iya, perbedaan suku. Si keluarganya itu nggak suka dengan suku tertentu itu. Tapi ya kadung cinta kan kayak gitu. Tapi lah di satu no, malah gelut terus. Ya gelut terus kan kayak gitu. Ini juga harus dipikirkan, karena itu juga tidak dipikirkan gitu. Berarti itu standarnya, Mas. Standar Iya. dia itu kurang apa ya? Ya kurang diperdalam itu kurang tadi diperdalam kan kayak gitu. Kurang diperdalam. Makanya cinta buta bahasa Inggrisnya apa tadi love itu? is blind. Love is blind itu tadi kan kayak gitu. Ya memang ya itu yang ya pernak-perniknya di dalam apa ya? Mencari pasangan itu juga harus dipikirkan di sisi itunya. Tapi kalau mau menabrakkan gitu ya memang pasti ada resiko, dan kalau memang mau menabrakkan resiko itu maka yaitu harus ditanggung bersama. Jadi jangan pas waktu sudah deal saling menyalahkan kayak yang tadi itu contoh, aku kepinginnya nikahnya pas waktu berkarir segini, sudah nyampe segini, sedangkan si perempuan bilangnya segini seperti itu kan. Ini kan nggak nemu. Ini kan nggak nemu. Saling memaksakan kayak gimana kan nggak nemu seperti itu kan. Nah, maka kalau sudah sampai seperti ini namanya kan egois masing-masing. Iya. Kalau sudah egois masing-masing disatukan, iki gak bakal awet. Betul. Nanti khawatirnya jangka panjangnya. Betul. Ya. Jadi egois itu sudah ketemu di awal, apalagi nanti sudah ketika di dalam kan seperti itu. Nah, jadi memang apa ya, di dalam nikahan itu seperti ini. Nah, inilah. Analoginya mungkin gini gitu kan ya. Jadi kalau ini itu A, ini B itu harus ketemu. Asik. Kan gitu. Analoginya cerdas sekali. Kan gitu kan ya. Jadi harus saling ketemu gitu loh. Meskipun ini beda, ini perempuan, ini laki-laki, ini kan beda. Ini beda tapi itu saling mengisi, saling ketemu gitu. Nah, ya kalau saling ketemu. Kalau nggak ketemu, ya nggak ketemu nggak bisa. Ketemu ini banyak aspek, Mas. Nah, iya. Bisa aspek ketemu karir, apa dari karir, dari apa, dari semuanya harus ketemu, harus bisa masuk. Kan nggak bisa dipaksain seperti itu. Nah, akhirnya buat teman-teman yang tanya tadi itu mending ya mau nggak mau ya diikhlaskan untuk iyalah cari yang lain aja, kan masih banyak juga. Ya, kalau sulit nanti ya banyak biro jodoh gitu. Oh iya kan sekarang banyak biro jodoh. Banyak lah biro jodoh itu. Yang pasti itu tadi. Kalau kita itu mau memilih jodoh itu hanya berdasarkan dari kecantikan atau kegantengan seperti itu nggak awet. Kemudian dari kekayaan itu juga nggak awet gitu kan ya. Sewaktu-waktu itu bisa hilang gitu kan ya. Ini kayak lagunya Cinta dan Dasi. Cinta karena gitu. Iya. Cucu akan segera. Nah, you. Saya suka ngerti ya. Ngerti aku. Kan sama ngerti ya. Nah, betul. Cinta karena Dasi. Sisi akan segera basi.
Ya terus lagu Roma Cantik Irama. pun perlu, Nah, iya. ganteng pun perlu. Nah, kan gitu. Iya. Gak Aku lupa untuk terusannya. gairah cinta. Asik. Nah, Iya. nah, tapi akhlak mulia itu yang Ya, itu yang dicari, dicari. kan kayak gitu. Akhlak mulia itu yang dicari. Itu lagu siapa sih? Roma Roma Irama Irama. dari Wah, Tas Sugiarto gitu ya. luar biasa ya. Iya, saya banyak belajar dari lagu Roma Irama. Itu apa teman-teman ya. Jadi pilihlah jodoh yang memang eh, sesuai dengan apa ya, dengan tujuan kita itu mencari pasangan, bukan hanya atas dasar oh dia cantik, oh dia ganteng, atau dia sebagai artis, oh mungkin dia artis ini uangnya nanti banyak kan ya. Gak mesti gitu kan ya, banyak artis yang melarat juga banyak kan kayak gitu. Gitu kan ya, tapi carilah mereka yang memang benar-benar serius ingin menjadi pasangan kita gitu kan. Itu pertanyaan lagi dianggap clear ya. Jadi Clear. begitu teman-teman solusinya. Yang kedua adalah kalau misalkan tahu, ini sebenarnya pertanyaan jawabannya simpel sih. Kan kita mengidentifikasi nih dia tuh serius apa enggak. Nah kalau misalkan tahu dia tuh nggak serius, terus diapain enaknya? Sudah tinggalin. Nah, tinggalin aja. Ngapain gitu loh. Iya, tinggalin aja. Ngapain ya tinggalin aja. Gak apa-apa sih, golek sing liyane sing lebih serius gitu kan. Aja karena dia cantik kamu tergila-gila, atau karena dia ganteng kamu akhirnya tergila-gila. Wis lah. Ganteng itu iso hilang, cantik itu iso hilang. Betul sekali. Ya kan, sugih itu iso digolek kan kayak gitu kan ya. Tapi iman iki lemang kayak gitu. Kalau sing ngarep sing sesuai iki ae, sing bener-bener serius dalam rangka membangun rumah tangga berdasarkan ketuhanan itu. Setelah sholatnya kok rajin wis kono ono iku. Ono ya. Iya, oke. Berarti ini kita simpulkan dari awal tadi, Mas. Oke. Dari tipsnya untuk mengidentifikasi itu pertama harus dia paham nggak soal substansi keluarga. Substansi keluarga paham nggak? Paham nggak? Terus dia mau terbuka nggak? Terbuka apa enggak? Ya keluarganya, ya ekonominya, gajinya, dan kita tahu profilnya, kita tahu rumahnya, nggak cuma sekedar kenal Facebook kemudian dimodus-modusi. Dan yang ketiga dia tuh nggak overal janji, dia tuh janjinya realistis, ya kan? Dia nggak janji yang utopis mulu-mulu, tapi yang realistis. Oke teman-teman, sementara di video part 1 ini seperti itu. Jadi semoga bermanfaat dan teman-teman tahu kira-kira kalau misalkan ada orang yang dekat sama kita, dia ini modus apa serius sih, itu bisa teman-teman praktekkan di kehidupan sehari-hari. Kuatkan ya. Nanti di part 2 ada video lagi habis ini, Mas. Oh, beda lagi. Ini beda topik lagi. Oke, siap. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.